saya menggunakan di dalam ini adalah pakai mic clip on ini ya. Saya menggunakan mic clip on ini sebagai speaker. Jadi ini bisa dimasukkan seperti ini. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan AA di sini. Kali ini akan membahas tentang mic external wireless. Apa itu mic external wireless? Mic external wireless adalah jenis mic yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan ke sumber suara. Mic ini menggunakan sinyal radio untuk mengirimkan sinyal suara dari mikrofon ke sumber suara. Mic wireless biasanya digunakan untuk acara-acara yang mengharuskan penggunaannya untuk bergerak bebas, seperti membuat video, konser, pameran, rapat, dan lain-lain. Di sini kita membahas penggunaan mic wireless ini untuk penggunaan pembuatan video. Audio dalam pembuatan video untuk konten dan lain-lainnya itu sangat penting. Diperlukan audio yang jernih dan jelas agar penonton dapat mendengar tanpa noise atau jernih. Walaupun video teman-teman sudah bagus, kalau audionya jelek dan gak jelas, maka akan membuat penonton gak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara kerja mic wireless? Nah, ini juga teman-teman perlu tahu ya, bahwa mic wireless itu terdiri dari dua bagian, yaitu pertama pemancar dan kedua penerima, atau yang disebut transmitter dan receiver. Transmitter adalah bagian dari mikrofon yang mengirimkan sinyal suara ke penerima. Receiver adalah bagian dari mikrofon yang menerima sinyal suara dari transmitter dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal audio yang dapat didengar oleh manusia. Nah, biasanya ini akan disimpan di kamera atau di handphone. Transmitter dan receiver biasanya menggunakan radio frekuensi untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari mic wireless ini. Mungkin teman-teman juga harus tahu kekurangannya apa dan kelebihannya apa. Mic wireless memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan mikrofon kabel. Antara lain yaitu tidak ada kabel yang membatasi pergerakan pengguna. Artinya kita bisa bebas untuk jarak jauh, jarak dekat, kemudian ke kiri, ke kanan, kita bebas, tidak terbatasi oleh kabel. Kemudian lebih mudah dipasang dan digunakan dan lebih tahan lama. Karena kalau kabel biasanya sering putus atau rusaknya. Mic wireless juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah dapat terganggu oleh sinyal radio lainnya. Jadi kalau ada sinyal radio lainnya kadang-kadang suka masuk ke dalam audio mic wireless ini. Juga dapat terputus jika berada di luar jangkauan receiver. Artinya di luar batas dari jarak yang sudah ditentukan di speknya mic wireless tersebut. Misalnya untuk jarak mic wireless yang 50 meter, kalau teman-teman menggunakannya lebih dari 50 meter, ada kemungkinan itu akan terputus sinyalnya. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah untuk harganya. Ini pasti harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan mikrofon yang ada kabelnya. Kemudian yang berikutnya adalah tip untuk memilih mic wireless. Saat memilih mikrofon wireless, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jarak jangkauan. Nah, jarak jangkauan ini juga menentukan karena makin jauh jaraknya, maka mic wireless tersebut akan makin bagus. Jadi kita bisa dengan leluasa untuk menjaga jarak sejauh mungkin. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, mungkin teman-teman bisa memilih mikrofon sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Artinya sesuai dengan kantong teman-teman. Ini ada beberapa mic wireless yang saya rekomendasikan yang mungkin nanti menjadi pertimbangan
teman-teman pada saat ingin memiliki mic wireless. Yang pertama adalah mic wireless Rode. Nah, kebetulan ada di sini mic wirelessnya ya. Mic wireless Rode ini adalah menurut saya ini sangat recommended. Karena apa? Dia jangkauan jaraknya sampai 200 meter. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transmitter ini bisa merekam sendiri sebagai backup. Selain dari merekam dari receiver yang nanti disimpan di kamera atau di handphone. Jadi kalau teman-teman misalnya lupa untuk menghidupkan receivernya, maka ini akan menjadi backup. Ini bisa diambil audionya dengan cara mendownload ke aplikasi Rode Center. Jadi teman-teman bisa install ya di aplikasi Rode Center. Kemudian nanti ini di-download ke Rode Center. Dari Rode Center bisa di-download lagi ke HP teman-teman atau ke kamera teman-teman. Ini adalah menurut saya ini yang sangat bagus ya. Jadi kalau teman-teman berminat ya ini yang paling bagus di antara mic wireless sekarang ini. Ini menurut saya. Ini juga bisa menggunakan clip on atau mic clip on. Artinya mic clip on itu adalah yang seperti ini ya. Mic clip on. Nah, ini bisa nanti diletakkan di dalam baju. Jadi tidak kelihatan rodenya. Sebagai contoh, ya ini saya menggunakan di dalam ini adalah pakai mic clip on ini ya. Saya menggunakan mic clip on ini sebagai speaker. Jadi ini bisa dimasukkan seperti ini. Ya, kalau teman-teman lihat dimasukkan seperti ini ya. Kalau memang teman-teman mau beli mic wireless ini sangat recommended menurut saya ya. Tapi memang ini harganya mahal ya, dibandingkan dengan mic wireless lainnya. Oke, itu untuk Rode ya, keuntungannya seperti itu. Kemudian ada satu lagi mic wireless Saramonic. Mic wireless Saramonic itu adalah yang seperti ini. Ya, mungkin nanti saya perlihatkan seperti ini. Mic wirelessnya seperti ini ya, mic wirelessnya. Dia ada 3. Sebenarnya sama dengan Rode. Rode itu ada 3, tapi karena ini sedang saya pakai Rode-nya, receivernya di sana, transmitter satunya di sini. Sedangkan ini adalah transmitter yang lainnya ya. Yang ini transmitter yang memang nggak dipakai karena ini adalah untuk podcast dan lain-lain ya, untuk berdua. Sedangkan ini adalah mic Saramonic. Nah, mic wireless Saramonic ini harganya itu atau kelasnya itu memang di bawah dari Rode. Tapi ini sering dipakai oleh konten kreator karena ini umum dipakai oleh mereka dengan jenis seperti ini. Dan ini kecil sekali bentuknya ya. Kalau dibandingkan dengan Rode, kita bisa lihat ini Rode ini besar sekali. Rode ini besar, sedangkan Saramonic kecil. Nah, jadi cara pemakaiannya adalah bisa disangkutkan di sini ya. Seperti ini. Nah, bisa disangkutkan di baju seperti ini. Ya, seperti lihat teman-teman ini bisa disangkutkan di baju ya, teman-teman. Ini juga sama. Ini juga ada penjepitnya. Untuk Rode ya, ada penjepitnya nih, Rode. Nah, ini juga sama. Ini bisa juga dijepit di sini. Dan ini memang agak berat ya. Agak berat. Biasanya saya memakainya ini dibalik ke dalam. Seperti ini. Supaya jangan lari ke depan. Kalau saya seperti ini ya. Ini juga bisa dibalik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau dilihat. Nah, ini kita bisa bebas untuk bicara. Lebih bagus lagi kalau ini dipakai clip on. Dengan menggunakan clip on ini akan lebih mudah ya. Hanya ini aja yang disangkutin di sini. Seperti ini. Kita sangkutkan di baju seperti ini. Nah, ini kita bisa taruh di kantong.
Dan ini kita masukkan ke dalam seperti ini ya. Kita bisa masukkan ini ke dalam. Nah, lihat ini lebih rapi dan mungkin lebih profesional ya seperti ini. Jadi nggak kelihatan mic wirelessnya. Ini paling recommended ya untuk untuk dijadikan mic wireless atau mic eksternal. Ya. Apalagi ini kecil sekali ya. Jadi teman-teman bisa lihat kecilnya seperti ini. Sedangkan receivernya ini agak besar ya. Kalau kita lihat ini receivernya agak besar. Cuma di sini bedanya dengan tadi mic Rode, mic transmitternya ini tidak ada lubang untuk clip on. Ya, kalau ini ada, mungkin kita bisa lihat di sini. Kalau di sini ada. Nah, sedangkan ini nggak ada lubang untuk mikrofon. Ya. Nah, itu bedanya dengan tadi yang Rode. Selanjutnya ada satu lagi mic wireless Boya. Nah, Boya ya. Ini mic wireless Boya. Boya ini mungkin ini kelasnya mungkin kelas sebenarnya termasuk kelas menengah ini ya. Tapi ini lebih bagus dibandingkan dengan kelas-kelas yang di bawah 1 jutaan gitu. Nah, ini yang lebih bagus. Cuma di sini kekurangannya adalah mic ini tidak bisa langsung dipakai ke mulut transmitternya. Jadi harus menggunakan clip on. Beda dengan tadi Rode maupun Saramonic ya. Beda, dia ada mic di sininya, di di transmitternya. Rode juga ada transmitternya ya, mic-nya ada. Sedangkan ini nggak ada. Ini nggak ada. Dia hanya ada lubang untuk mic, maksudnya clip on, dan lubang untuk masuk ke kamera atau handphone. Nah, ini bedanya itu ya. Kedua, dia pakai baterai. Nah, kita bisa lihat ini pakai baterai ya. Baterainya baterai A2. Nah, kalau dilihat seperti ini baterai A2. Jadi ini nggak bisa di-recharge. Hanya menggunakan baterai. Nah, itu kira-kira jenis-jenis mic wireless ya. Mungkin ada lagi mic wireless yang lebih murah. Ada juga yang harganya itu sekitar 250.000, di bawah 500 juga ada. Dan bentuknya juga agak panjang gitu ya. Nah, beda dengan bentuk-bentuk dari mic wireless yang agak mahal ini. Masalah harga memang ini lebih mahal, paling mahal. Ini paling mahal, ini sekitar 4,4 juta. Sedangkan untuk yang Saramonic seperti ini, Saramonic banyak macamnya sebenarnya. Oke teman-teman bisa mempertimbangkan ya untuk mic eksternal ini, karena menurut saya ini sangat dibutuhkan untuk konten kreator yang sering mobile, kemudian juga untuk podcast di studio, supaya suaranya lebih jernih dan lebih jelas ketika para penonton video kita mendengarkan. Sekian teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalam.